Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian honorer menjadi aparatur sipil negara. Dan di video kali ini, admin juga akan bagikan terkait 7 honorer yang tidak perlu tunggu pengumuman kelulusan P3K 2023 karena nasibnya sudah jelas. Informasinya 13 Desember 2023. Namun sebelum itu, kita akan bahas terlebih dahulu terkait kode L2 yang banyak ditanyakan oleh teman-teman kita. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada syarat-syarat berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja teman-teman ya. Oke, ini adalah L2, peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan, dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Nah, kita lihat contohnya di pengumuman. Nah, ini pengumuman hasil seleksi P3K 2023. Nah, di sini ada apa namanya teman-teman ya, kode PR1L2. Terus atas nama Trinomo Ganjar Wibowo, dan ada juga dengan kode PL2. Nah, jadi tadi PR1L2 dan yang ini PL2. Nah, kita tahu yang berkode P ini itu adalah dari kategori pelamar umum, teman-teman ya, bukan pelamar khusus, tapi pelamar umum yang mana passing grade itu berlaku. Nah, passing grade itu berlaku atau ada istilah nilai ambang batas yang harus dicapai dari setiap seleksi kompetensinya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kita bisa melihat contoh simulasinya seperti ini. Ini contoh kode L2. Nah, di sini teman-teman ya ada formasi, ada satu formasi di sini dan formasi yang ada di sini ternyata kosong. Formasi yang ada di sini kosong teman-teman ya, tidak ada yang lulus. Nah, namun dari lokasi formasi ya atau lokasi yang berbeda, namun masih dalam satu kesatuan, dalam satu kewenangan. Kita sebut saja ini di lokasi formasi B. Di sini juga ada peserta yang lulus. Nah, namun formasi di sini tidak ada teman-teman ya. Nah, tidak tersedia. Misalnya Diknas tidak membuka formasinya. Nah, formasi yang ada di sini, inilah yang dipindahkan ke formasi B. Jadi lokasi formasi A dipindahkan ke formasi B. Nah, itu teman-teman ya, dengan catatan atau dengan syarat adalah peserta tersebut adalah lulus berdasarkan NAB dan atau kena NAB itu jika berkode P, berperingkat terbaik jika dia P dan jika dia PR1 atau PR2. Karena PR1 dan PR2 itu langsung perankingan, tapi kalau yang berkode P itu harus mencapai nilai ambang batas terbaik dalam jabatan, pendidikan, dan jenis kebutuhan yang sama. Jadi harus sama, yang dipilih peserta di formasi B dan di formasi A ini harus sama teman-teman ya, atau yang ada di formasi A ini harus sama. Nah, sehingga ada kecocokan, sehingga formasinya bisa dipindahkan ke sini teman-teman ya, karena peserta yang ada di sini tidak bisa ke sini. Karena bisa saja di sini terjadi istilahnya sudah penuh teman-teman ya, sudah full. Jadi formasinya yang dipindahkan. Nah, jadi ini ya. Jadi ada 3 ketentuan adalah jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhannya yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi ini ya, dari lokasi formasi yang berbeda. Jadi formasi yang ada di lokasi formasi A itu harus sama dengan peserta yang lulus yang ada di formasi B ini atau di instansi B. Nah, itu teman-teman ya, harus sama. Nah, kita lihat lagi penjelasannya di sini. PL2 adalah peserta lulus yang mengisi formasi kosong. Pengisi formasi kosong, karena yang di sini tadi dianggap kosong, tidak ada yang lulus teman-teman ya. Nah, karena daripada mubazir, makanya formasinya dipindahkan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan 7 honorer ya yang tidak perlu menunggu pengumuman karena nasibnya sudah jelas. Nah, ini dia 7 honorer tidak perlu tunggu pengumuman kelulusan P3K 2023, nasibnya sudah jelas. Nah,
Saat ini merupakan tahapan pengumuman kelulusan P3K yang berlangsung mulai 6 sampai 15 Desember 2023. Nah ini, BKN selaku Panselnas sudah menjelaskan bahwa pengumuman hasil seleksi P3K tidak serentak. Nah ini benar teman-teman ya. Pengumuman hasil seleksi P3K 2023 tergantung kesiapan masing-masing instansi teman-teman. Nah, Kabupaten Empat Lawan, Sumatera Selatan, termasuk Pemda yang belum mengumumkan kelulusan P3K 2023. Namun, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Empat Lawan sudah memastikan ada 7 pegawai honorer peserta P3K 2023 yang dipastikan gagal. Jelas ya, dipastikan gagal jadi ASN. Kok bisa teman-teman ya, ikut pengumuman belum keluar tapi sudah ada 7 orang atau 7 pegawai yang dinyatakan gagal. Padahal ini ikut seleksi teman-teman ya. Meski saat pengumuman kelulusan nantinya 7 honorer itu dinyatakan lulus, nah ini tetap saja bakal dicorek. Wow. Meski saat pengumuman kelulusan nantinya 7 honorer itu dinyatakan lulus, tetap saja bakal dicoret. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Empat Lawan, Yulian Septa mengatakan, 7 pegawai honorer di daerah itu terbukti memalsukan data tes P3K. Luar biasa teman-teman ya. Makanya sejak awal admin selalu berpesan kepada teman-teman, silahkan memilih formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Baik teman-teman mendaftar sebagai guru maupun non-guru, baik teknis, kesehatan, maupun guru. Nah, karena jangan sampai terjadi yang seperti ini. Meskipun lulus, itu nanti tetap juga akan dicoret. Nah, ini agak mau senang juga tidak, teman-teman ya. Yang ada malah menyedihkan. Ketujuh pegawai honorer yang melakukan pemalsuan data ini dipastikan tidak lulus. Meskipun pengumuman tes nanti salah satu mereka akan lulus atau lulus semua, maka kami akan melakukan pembatalan kelulusan untuk keadilan. Nah, ini untuk keadilan bagi para pegawai honorer lain. Luar biasa teman-teman ya. Nah, kita baca lagi. Julian mengungkapkan, ketujuh pegawai honorer di Puskesmas Nanjungan Kabupaten Empat Lawan terbukti melakukan pemalsuan data untuk tes P3K. Nah, di sini sudah semakin mengerucut. Ternyata honorer yang dimaksud itu adalah dari Puskesmas Nanjungan. Kepala Puskesmas yang terlibat, kepala Puskesmasnya juga terlibat rekan-rekan ya. Terlibat dalam hal itu, juga mendapatkan teguran dari BKPSDM untuk segera ditindaklanjuti oleh inspektorat dan mendapatkan sanksi. Kasihan juga teman-teman ya, gara-gara menyelamatkan 7 orang untuk bisa ikut, kepala puskesmasnya juga dapat sanksi. Berdasarkan pengakuan kepala puskesmas, ketujuh pegawai honorer itu belum genap bekerja selama 2 tahun. Wow. Akan tetapi diberikan surat pengalaman kerja selama 2 tahun untuk mengikuti syarat tes P3K di Kabupaten Empat Lawan. Dijelaskan bahwa ketujuh pegawai honorer itu saat diperiksa bahkan ada yang baru bekerja selama 6 bulan. Kalau guru ini baru 1 semester dan ada yang 1 tahun. Namun kepada mereka diberikan surat pengalaman kerja selama 2 tahun oleh kepala puskesmas tersebut. Kepala puskesmas telah mengakui hal tersebut, tetapi menurutnya itu tidak menjadi alasan pemakluman karena perbuatan itu sudah melanggar Permenpan 14/2023. Yang mana aturannya boleh ikut dengan catatan harus 2 tahun sebagai tenaga honorer. Dikatakan bahwa kasus ini terungkap setelah pegawai honorer yang satu kantor dengan mereka membuat laporan. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Hati-hati jika teman-teman itu memiliki satu kantor, dia tidak mendaftar atau bahkan gagal di seleksi administrasi dan dia bisa membuat laporan seperti ini. Hati-hati teman-teman ya. Tapi apa yang dilakukan oleh temannya sebenarnya ini langkah yang baik juga. Kenapa dikatakan langkah yang baik? Karena memang perbuatan hal seperti itu tidak boleh dilakukan teman-teman ya. Itu tidak boleh. Dan ini masuk dalam salah satu kelompok soal yang ada dalam tes P3K. Nah ini teman-teman ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan ini kepala puskesmasnya sudah melanggar Permenpan nomor 14 tahun 2023. Ini bahkan diakui teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi terkait kode L2 dan terkait dengan honorer, ada 7 honorer yang sudah fix
akan gagal meskipun pengumuman di Sumatera ya, Kabupaten Empat Lawan ini belum keluar. Karena di sini bakal dicoret. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Semoga tidak ada lagi kasus-kasus yang demikian ini, teman-teman ya, karena ini sangat-sangat tidak terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.